Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Staf Moho hanya bisa diaktifkan oleh pemilik garis keturunan keluarga Moho. Jihao adalah manusia, namun dia telah bergabung dengan mata ajaib roh Moho Yuanjia. Oleh karena itu, kekuatannya berhasil diterima oleh staf. Kekuatan alam di dalam area radius 10.000 mil semuanya dikendalikan oleh staf, dikompresi pada tingkat gila di bawah kehendak Jihao. Mereka akhirnya berubah menjadi kolom api setebal mil, yang menghantam langsung dari ketinggian. Disica berdiri di tepi awan merah darah, dan telah menatap kastil hiu hitam yang berantakan dengan wajah cemberut. Dia dengan jelas mengerti bahwa orang-orang keluarga Di pasti telah melarikan diri. Baru saja, dia mengaktifkan 4 menara dewa penyegelan ruang. Seperti namanya, menara dewa penyegelan ruang yang mahal ini dirancang khusus untuk menyegel ruang. Menara ilahi ini tidak hanya dapat mengacaukan ruang, tetapi juga dapat secara efisien mendeteksi formasi sihir teleportasi dalam jangkauan tertentu. Di bawah kastil hiu hitam, formasi sihir teleportasi dihancurkan. Formasi sihir teleportasi diatur di bawah kastil hiu hitam, yang merupakan penjara yang paling dijaga ketat untuk menjaga penjahat penting di seluruh dinasti Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Disica benar-benar ingin mencekik Qizan sampai mati sekarang, atau memotongnya menjadi potongan-potongan tipis, lalu memberi makan serigala liar. Namun, dalam surat yang dia terima, Snitch itu dengan jelas dan terus terang memberitahunya segalanya, termasuk identitas makhluk kuat di belakang Qizan, 6 pemuda dengan latar belakang keluarga yang kuat. Sumber daya yang dipegang di tangan ke-6 pemuda itu bisa membuat Disica sakit kepala yang serius. Sekelompok orang bodoh, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Disica bergumam dengan marah. Namun, dia tidak bisa begitu saja menunjukkan kemarahan yang besar di hatinya. Pria berpakaian hitam itu sekarang berdiri di sampingnya. Wajah pria itu masih tertutup kabut gelap tebal saat dia dengan rasa ingin tahu melihat kastil hiu hitam, yang sekarang berantakan besar. Disica tidak ingin menunjukkan kegelisahan di depan pria ini. Oleh karena itu, dia dengan paksa menahan amarahnya dan memerintahkan rakyatnya untuk membunuh semua tahanan yang melarikan diri. Setelah perintah diberikan, kolom api besar turun dari langit. Jihao mengulurkan tangan kanannya, membengkokkan jari-jarinya dan mengepal ke arah Disica dari kejauhan. Tangannya itu tampak seperti cakar elang. Api mengamuk. Istana merah darah di atas awan merah darah itu dikelilingi oleh cahaya berapi-api yang terang. Seiring dengan suara benturan yang menusuk telinga, formasi sihir pertahanan yang didasarkan pada istana dihancurkan oleh cahaya berapi-api yang menyilaukan secara langsung. Selanjutnya, istana yang besar dan indah mulai terbakar dan meleleh dengan cepat. Sejumlah besar pelayan dan pelayan non-manusia berteriak saat bergegas keluar dari istana, tetapi mereka hanya bisa membuat beberapa langkah sebelum mereka terbakar menjadi kepulan asap. Istana runtuh. 4 menara ilahi penyegelan ruang memiliki kekuatan besar untuk menyegel ruang, namun mereka tidak memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Di dalam nyala api yang menderu, 4 menara ilahi dengan cepat meleleh dan runtuh. Prajurit klan Yu mengepung menara berteriak dan melarikan diri ke segala arah, tetapi tetap saja, mereka semua digulung kembali ke dalam api. Kekuatan alam di dalam area radius 10.000 mil telah mengembun menjadi kolom api. Kolom api ini bahkan lebih kuat dari yang diharapkan Jihao, karena kekuatannya telah mencapai batas tingkat penyihir ilahi. Istana merah darah dihancurkan dengan satu serangan, dan awan merah darah, yang telah membawa istana bergemuruh dan berguling. Tetapi saat cahaya berapi-api yang terang menyapunya, awan tiba-tiba berubah menjadi untaian abu yang melayang. Siapa itu? Disica menggeram histeris. Aliran cahaya gelap murni dilepaskan dari mata tegak Disica, menciptakan pusaran hitam raksasa di atas kepalanya. Samar-samar, wajah-wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya terlihat dalam pusaran sementara aliran api yang turun yang meraung ke arahnya sepenuhnya ditelan olehnya, tanpa membangkitkan satu kilau api pun. Pria berbaju hitam yang berdiri di samping Disica tampak lebih tenang dari Disica saat dia membiarkan nyala api menyerang tubuhnya. Lapisan kabut samar, dingin dan biru melonjak di sekitar tubuhnya dan membekukan nyala api yang ganas,
mengubahnya menjadi kristal es, melayang turun dari langit, bahkan sebelum nyala api bisa mendekati tubuhnya. Kecuali Disicha dan pria berbaju hitam ini, semua penjaga dan prajurit yang dibawa oleh Disicha terbunuh oleh kolom api yang merusak itu. Aliran api yang tajam melintasi Disicha dan tubuh pria itu, menabrak sungai besar di samping, dekat kastil. Beberapa kapal perang logam milik keluarga Moho terkena api. Dalam sekejap, kapal-kapal besar dan semua makhluk hidup di atasnya menguap. Sungai mendidih, serangan berat yang diluncurkan oleh Ji Hao ini memang kuat. Permukaan sungai pecah oleh nyala api, dan sejumlah besar air menguap, meninggalkan celah berbentuk bulat yang sangat besar lebih dari 10 mil. Air sungai menyembur tanpa henti ke celah ini, kemudian diuapkan oleh panas yang hebat. Panas yang sangat mengerikan dengan cepat memanaskan air sungai dan merebus bagian sungai sepanjang 100 mil. Ikan yang tak terhitung jumlahnya dimasak dalam rentang beberapa napas, mengambang, menunjukkan perut mereka sambil melayang ke hilir. Pasir dan batu di dasar sungai juga segera meleleh. Serangan yang dilakukan oleh Ji Hao telah menciptakan radius 3 mil, lubang raksasa sedalam ribuan meter di dasar sungai. Permukaan bagian dalam lubang itu sehalus cermin, seperti kaca kelas atas. Ji Hao mengepalkan kelima jarinya erat-erat sementara kolom api menghilang tiba-tiba. Sejumlah besar kekuatan alam tiba-tiba meledak dan berubah menjadi badai, berteriak ke segala arah. Ribuan ombak setinggi ribuan meter terangkat dari sungai, menggulung kapal perang keluarga Moho itu dan membuangnya keluar. Setelah ledakan teredam, puluhan kapal perang besar terlempar ke tanah, berguling tanpa bisa berhenti. Ji Hao melayang di udara, menatap dingin ke arah Disicha. Disicha juga menatap Ji Hao. Udara di sekitarnya bersinar dengan cahaya merah redup, menilai dari itu, kekuatan yang tersisa dari kolom api itu belum dihilangkan. Mata tegak Disicha berbinar dengan cahaya hitam saat dia memelototi Ji Hao dan menggeram, kapan orang-orang keluarga Di menjadi begitu populer, sehingga seseorang benar-benar bersedia menyelamatkan mereka dengan harga yang begitu mahal. Beri aku alasan, ini sama sekali tidak masuk akal. Ji Hao tersenyum tipis. Hal seperti itu mungkin tidak masuk akal bagi orang-orang klan Yu, tetapi bagi Ji Hao, berapa banyak yang tidak bisa dia peroleh dengan menyelamatkan keluarga Di. Karena dia bisa mendapatkan begitu banyak, mengapa dia tidak datang? Selain itu, Disicha adalah salah satu musuh pribadi Ji Hao. Memberinya masalah adalah hal yang menarik baginya untuk dilakukan. Aku pasti punya alasan, tapi mengapa aku memberitahumu? Ji Hao mengeluarkan beberapa pil ajaib dari kalabash obatnya, melemparkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Seketika, darah rohnya, yang hampir terkuras oleh staf Moho, diisi ulang. Darah roh panas mendidih melonjak di dalam tubuh Ji Hao, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dia mencengkeram staf dan langsung meluncurkan gelombang serangan seperti tsunami lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata lagi kepada Disicha. Matanya yang tegak bersinar dengan cahaya 7 warna yang indah sementara staf Moho menyilaukan dengan cahaya ungu yang menusuk mata. Kekuatan alam di seluruh area gelisah, berguling dan mengaum, menciptakan petir ungu seukuran tangki air yang tak terhitung jumlah yang turun dari langit, diam-diam menyerang Disicha. Disicha menggeram marah sementara pusaran hitam di atas kepalanya meluas hingga radius lebih dari 10 mil, sepertinya menjadi mulut raksasa yang menelan petir itu. Sambaran petir dan pusaran gelap saling bentrok satu sama lain, menghasilkan ledakan yang menakutkan. Bola dengan radius 100 mil petir menyilaukan dan mendesis, menciptakan gelombang aliran udara yang ganas. Tubuh Disicha bergetar intens saat dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Untuk pertama kalinya, dia dengan hati-hati melihat tongkat yang dipegang di tangan Ji Hao. Ini, sial, mengapa staf Moho ada di tanganmu? Disicha menggonggong, tetapi bersama dengan suaranya, 99 sambaran petir meledak, menjalin spiral dan turun seperti bor besar. Mereka mematahkan pusaran hitam di atas kepalanya dan menempel di tubuhnya. Bang! Jubah panjang mewah Disicha meledak, saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengebor tubuhnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi ungu dan tembus cahaya, seperti sepotong besar kristal ungu. Mati! Disicha berteriak kesakitan sambil melepaskan seberkas cahaya hitam tajam dari matanya yang tegak, akurat ke arah tubuh Ji Hao. Ketika seberkas cahaya gelap menyilaukan ke arah Ji Hao, guntur, kilat, api,
es, badai, dan bumi, 6 lapis layar sihir pelindung dengan sifat kekuatan yang berbeda telah muncul di depan Ji Hao. Namun demikian, seberkas cahaya hitam melintas di udara dan menembus ke 6 lapisan layar pelindung satu demi satu. Puff! Sinar cahaya hitam menempel di tubuh Ji Hao. Cermin ilahi Pansi secara otomatis aktif untuk melindungi pemiliknya, melepaskan aliran cahaya redup yang melintas di kulitnya. Sinar cahaya hitam tiba-tiba menghilang ketika hanya berjarak sekitar 1 mm dari tubuh Ji Hao. Ji Hao merasakan rasa dingin yang luar biasa dari setiap sudut tubuhnya, yang membuat rambut halusnya berdiri tegak. Dia menatap Di Sicha dengan kaget. Baru saja, sinar cahaya hitam memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Itu adalah serangan yang kuat, lebih dari cukup untuk membunuh Ji Hao. Jika dia tidak memiliki cermin ilahi Pansi, Ji Hao pasti akan dipukul sampai mati oleh berkas cahaya hitam. Dingin, sangat dingin menusuk tulang. Ketika sinar cahaya hitam mendekatinya, hal pertama yang dirasakan Ji Hao adalah hawa dingin yang datang dari area terdalam jiwanya dan sumsumnya. Rasa dingin itu membekukan seluruh tubuh Ji Hao dan membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Setelah dingin, dia merasakan kejahatannya. Rasa kejahatan yang tak tertandingi muncul tepat di wajahnya. Kejahatan itu mengandung kekuatan negatif yang paling kotor, paling gelap, di seluruh dunia. Itu bahkan menghalangi pandangan Ji Hao untuk sementara waktu, melumpuhkannya untuk melihat apapun. Terlepas dari semua indera ini, Ji Hao juga merasa mual, karena organ dalamnya telah berkedut secara intensif di bawah pengaruh kekuatan jahat yang dilepaskan dari sinar cahaya hitam. Jika pita matahari yang tak terlupakan tidak melepaskan cahaya keemasan untuk menyinari seluruh tubuh Ji Hao dan menetralkan sebagian penyakit baginya, Ji Hao akan mulai muntah sekarang. Semua pori-pori Ji Hao tiba-tiba terbuka dan segera, dia basah kuyup oleh keringat dingin. Keringat dingin yang lengket menempelkan pakaiannya ke kulitnya, membuatnya sangat tidak sesuai. Akhirnya, dia bisa melihat lagi. Beberapa tetesan keringat-keringat menggantung di bulu matanya. Melalui beberapa tetes, Ji Hao melihat Di Sicha berdiri di udara telanjang, sementara petir yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Petir yang kuat telah menghantam tubuh Di Sicha. Melalui kulit dan ototnya yang transparan, Ji Hao bisa melihat tulangnya, tulang hitam, sejernih kristal. Di dalam tulang-tulang transparan itu, simbol mantra bengkok yang tak terhitung jumlahnya telah menggeliat seperti ular berbisa, mengejar dan melahap satu sama lain. Blood Moon memiliki kekuatan kutukan dan kegelapan. Ji Hao mengingat informasi tentang klan Yu. Jelas, Di Sicha mengambil jurusan kekuatan kegelapan dan kutukan. Sinar cahaya hitam yang dilepaskan olehnya memiliki kejahatan tergelap yang berkumpul di dalamnya, dan dengan sedikit sentuhannya, Ji Hao akan menghilang, baik tubuh maupun jiwanya. Dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan mayat. Cermin ilahi Pansi mengirim seberkas cahaya hitam itu pergi. Secara acak atau kebetulan, atau mungkin roh asli cermin Pansi menyuruhnya melakukannya, seberkas cahaya gelap murni itu diam-diam melintas di langit, langsung ke arah pria berbaju hitam, berdiri di samping Di Sicha. Di dalam sambaran petir yang mendesis, Di Sicha mencoba yang terbaik untuk menoleh dan menggeram sepatah kata pun. Pergi! Pria berbaju hitam itu mencibir dingin dan samar, mencemooh dan bahkan sedikit marah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam cahaya hitam. Dari gerakan pria ini, Ji Hao menemukan kepercayaan diri dan ketidakpuasan yang kuat terhadap Di Sicha. Rupanya, pria berbaju hitam itu tidak percaya bahwa serangan Di Sicha benar-benar dapat membahayakannya. Dengan kata lain, dia percaya bahwa dia sama kuatnya dengan Di Sicha, atau bahkan lebih. Oleh karena itu, menghadapi seberkas cahaya hitam yang dilepaskan oleh Di Sicha, pria berbaju hitam itu tidak ingin menghindar, dia juga tidak bisa menghindar. Wajah Di Sicha berputar, tetapi selanjutnya, dia menunjukkan jejak senyum aneh di wajahnya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa merasakan rasa sakit yang dibawa oleh petir itu, yang telah merajalela menyilaukan di bagian dalam dan luar tubuhnya, membakar kulitnya menjadi hitam. Pria berbaju hitam itu memiliki jari-jari yang panjang, ramping dan halus seperti batu giok, seputih salju. Jari-jarinya memiliki bentuk yang unik, masing-masing jari itu lebih dari 100% lebih panjang dari jari-jari orang biasa, tetapi lebih ramping. Oleh karena itu, ketika dia memegang tangannya,
Ji Hao bahkan mengira itu adalah daun bambu panjang dan ramping, diukir dari batu giok putih. Aliran kabut dingin biru tua menyembur keluar dari telapak tangan pria itu, dari dalamnya, 36 cangkang kura-kura, radius meter dan terutama perisai gelap tipis terbang keluar, mengambang dalam garis lurus di depan sinar cahaya hitam. Mengikuti suara retak keperakan, 36 perisai es gelap ditembus sementara berkas cahaya hitam menyusut sekitar 60%, tetapi 40% sisanya menempel langsung di dada pria itu. Pria berbaju hitam itu bergetar sementara kepulan besar kabut hitam naik dari tubuhnya. Tubuhnya mulai menyusut, seolah-olah dia adalah patung es yang terkena sinar matahari, menyusut inci demi inci. Saat awan kabut hitam yang keluar dari tubuhnya tumbuh lebih tebal dan lebih padat, semakin besar, tubuhnya berubah menjadi lebih pendek dan lebih pendek, semakin kecil dan lebih kecil. Pria berbaju hitam itu bergerak mundur selangkah demi selangkah sementara tubuhnya yang menyusut bergetar hebat, mengeluarkan suara aneh dari dadanya. Temanku, kamu harus menerima kutukan ilahi gelapku. Aliran cahaya hitam melonjak keluar dari tubuh Disicha dan berubah menjadi badai hitam, melayang di sekelilingnya untuk sementara waktu dan membersihkan petir yang dilepaskan dari Ji Hao. Dia memandang pria berbaju hitam itu, tak berdaya menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa menjelaskan rahasia kutukan ilahi gelapku, tapi kamu dikutuk olehku sekarang. Ini merepotkan, benar-benar merepotkan. Ketiga mata Disicha menunjukkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan karena kemalangan pria berbaju hitam itu, bersama dengan emosi yang rumit dan sangat aneh. Dia melanjutkan dengan suara lembut, mungkin, kamu harus tinggal lebih banyak beberapa hari bersamaku, karena aku butuh waktu untuk membuang kekuatan kutukan. Pria berbaju hitam itu terkekeh dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia melirik Disicha, menggelengkan kepalanya dan berkata, hehe, tidak perlu merepotkanmu. Ini tidak lain adalah tiruan saya. Bahkan jika itu dihancurkan, tubuh asli saya tidak akan menderita bahaya. Berbalik, pria berbaju hitam itu melirik Ji Hao dengan rumit dan berkata dengan hambar, Erliao, luar biasa. Bahkan klonku tidak bisa menerima serangan ini, tapi kamu tetap tidak terluka. Benar-benar menakjubkan. Klan Gagak Emas dari Gurun Selatan tidak akan pernah bisa membesarkan bakat sepertimu. Berhenti sejenak, kabut hitam yang keluar dari tubuh pria itu semakin padat, dan tubuhnya menjadi lebih pendek dan lebih kecil saat dia melanjutkan, saya telah mendengar dari beberapa orang bahwa Anda memiliki guru lain. Awalnya, saya tidak percaya. Erliao, naga lilin Gui, apa yang bisa diajarkan beberapa lelaki tua itu padamu? Tapi hari ini aku menyaksikan kekuatanmu, menarik, benar-benar menarik. Pria berbaju hitam itu terkekeh dan melanjutkan, mungkin kami semua telah meremehkanmu. Anda tidak memberikan begitu banyak kontribusi tak terduga hanya dengan mengandalkan kekuatan Si Wenming. Kamu hebat. Tertawa lagi, jubah hitam pria itu terbelah, berubah menjadi kristal es gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Tidak ada yang ada di dalam pakaiannya, dan hanya hembusan angin dingin yang bertiup. Disicha tiba-tiba mengangkat kepalanya, memelototi Ji Hao dan berkata, Erliao Ji Hao, kamu. Bagaimana bisa menjadi Anda? Bagaimana bisa? Tapi, bulan darah yang hebat, apakah kamu baru saja mengirim orang barbar rendah ini kepadaku? Sambil melambaikan tangannya, Disicha melepaskan aliran cahaya hitam dari tangan kanannya dan selanjutnya, parang hitam setipis kertas digenggam erat di tangannya. Ji Hao mengangkat tongkat mohonnya, tertawa dan berkata, kamu mengenaliku. Sambil mendecakkan lidahnya, Ji Hao melanjutkan, pria itu tahu banyak tentang saya, siapa dia? Disicha tetap diam sambil mengubah parang hitam itu menjadi bulan gelap, mengangkatnya ke udara lalu memotong ke arah Ji Hao. Kegelapan akan menaklukkan segalanya. Ketika parang berbentuk bulan beterbangan, Disicha mengangkat kepalanya dan berteriak dengan penuh semangat dan suci ke arah langit. Staf Moho bergetar intens di tangan Ji Hao. Sementara itu, Ji Hao dengan jelas merasakan konflik magis dan resonansi antara kekuatan tongkat dan kekuatan parang Disicha. Jelas, parang ini juga merupakan harta sihir warisan tingkat tertinggi milik klan Yu, seperti halnya staf Moho. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat parang, yang telah berputar dengan cepat yang membuatnya terlihat seperti bulan hitam, terbang tinggi ke langit. Bulan gelap bersinar di langit dan meredupkan seluruh dunia.
Bahkan tidak ada satu pun jejak cahaya yang tersisa. Seluruh area jatuh ke dalam kegelapan murni, sehingga Ji Hao bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Ruang di sekitarnya kosong, dan dia tidak bisa merasakan kekuatan alam apapun. Seperti yang dikatakan di Sicha, kegelapan telah menaklukkan segalanya. Ji Hao tidak dapat mengidentifikasi arah, karena seluruh dunia di sekitarnya gelap, dingin dan putus asa. Waktu telah tidak ada lagi sementara semua hal berwujud dan tidak berwujud telah menghilang. Ji Hao bahkan tidak bisa mendengar suara aliran sungai besar di bawah itu. Teriakan dan teriakan yang dilepaskan oleh para tahanan yang melarikan diri juga menghilang, bersama dengan suara Cizan, yang telah mengutuk dengan sangat mengamuk dan keras di tanah. Hanya kegelapan yang putus asa. Dalam kegelapan, cermin ilahi Pansi tiba-tiba bergetar. Selanjutnya, Ji Hao merasakan aliran bor tenaga dingin yang sangat tipis namun tajam tepat ke kepalanya. Cermin ilahi Pansi melindungi Ji Hao dari serangan itu. Tapi setelah itu, dia masih merasakan rasa dingin yang ekstrim, yang membuat semua organ dalamnya berkedut intens. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangan kuat dari segala arah, diam tapi efektif. Cermin ilahi Pansi sedikit bergetar saat menetralkan dan memantulkan semua serangan ini. Tubuh Ji Hao tetap tidak terluka, dan bahkan tidak ada goresan yang tersisa di kulitnya. Namun, kekuatan internal dan kekuatan spiritualnya sama-sama dikonsumsi dengan cepat. Tidak ada apa-apa selain kegelapan paling murni yang mengelilinginya, bahkan tanpa sedikit pun kekuatan alam. Oleh karena itu, Ji Hao tidak bisa menyerap kekuatan alam untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Kegelapan yang dilepaskan oleh parang sangat kuat, dan meskipun cermin ilahi Pansi berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi, Ji Hao belum cukup kuat untuk memungkinkan cermin memecahkan kegelapan yang menakutkan dan putus asa ini. Cermin tidak bisa memecah kegelapan, juga tidak bisa membelah ruang dan menyerap kekuatan alam untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap kali memantul serangan yang diluncurkan oleh parang itu, ia harus menyerap kekuatan dari tubuh Ji Hao. Di Sicha, berapa kali kamu bisa menyerang dengan parang itu? Ji Hao mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Seketika, aliran kekuatan hangat melonjak di dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya lagi ke keadaan puncak. Apakah kamu tidak perlu mengkonsumsi kekuatan apapun untuk mengendalikan parang? Saya tidak berpikir begitu, teriak Ji Hao. Segera, Ji Hao mendengar suara sedingin es di Sicha. Memang, mengendalikan senjata gelap ilahi ini agak memakan daya. Namun, saya adalah manusia panggung matahari dan bulan, bahkan lebih kuat dari apa yang disebut penyihir tertinggi Anda. Bagi saya, konsumsi kecil ini bukan apa-apa. Bagaimana denganmu, Liao Ji Hao? Sejauh yang saya tahu, Anda hanya berada di level Raja Magus. Anda adalah raja penyihir yang kecil dan tidak penting. Engkau memiliki harta yang kuat untuk melindungimu, memang. Tapi dengan kekuatanmu yang lemah, berapa kali kamu bisa bertahan di bawah seranganku? Aku pasti akan memenggal kepalamu, membuatnya menjadi mangkuk anggur, dan menghargainya selamanya. Kedua putra saya, Disa dan Diluo, mereka tidak ada gunanya. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah putra-putraku. Bahkan jika mereka harus mati, mereka seharusnya tidak mati di tangan orang barbar yang rendahan. Bagi saya, penghinaan kecil ini bahkan tidak layak disebutkan, tetapi karena saya memiliki kesempatan untuk membersihkannya sekarang, bagaimana saya bisa melepaskannya? Selain itu, aku harap aku bisa menangkapmu hidup-hidup. Aku benar-benar ingin tahu tentang kesepakatan yang kamu buat dengan sekelompok barang yang tidak berguna itu, yang membuatmu datang untuk menyelamatkannya dengan biaya yang begitu besar. Di Sicha, melanjutkan pidatonya. Mengapa Anda melakukan itu? Kami musuh, Liao Ji Hao. Dian Tuo, Diluolang dan hal-hal lain yang tidak berguna, bahkan saya telah menyerah pada mereka. Tapi, mengapa Anda menyelamatkan mereka? Ini tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Apa rencana Anda? Apa yang ingin kamu lakukan? Ji Hao tetap diam sementara cermin ilahi Pansi melindunginya dari serangan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, kekuatannya telah dikonsumsi lebih cepat. Untungnya, terkandung dalam kalabash ajaib yang diberikan oleh Suandu itu adalah tumpukan pil ajaib segunung besar.
Ji Hao mengumpulkan cukup banyak ramuan ajaib langka dan kuat dari dunia Pansi, dan sekarang, Kalabash telah meracik semua ramuan itu menjadi pil ajaib. Segenggam pil ajaib lainnya ditusukkan ke mulut Ji Hao sendiri, mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsinya. Ji Hao melihat sekeliling dan tidak menemukan apa-apa selain kegelapan, kegelapan yang tak terbatas, dan dalam. Ji Hao tidak tahu di mana Disicha berada, tetapi suaranya telah datang ke telinganya dari segala arah terus-menerus. Atau, kamu bisa memilih untuk menyerahkan dirimu padaku. Manusia berpengaruh yang datang ke sisi saya, ini sebagian besar dapat meningkatkan prestise saya. Saya punya rencana, Liao Ji Hao. Saya punya rencana yang bagus, dan saya sudah mengatur semuanya sudah siap. Jika kamu datang ke sisiku dan menjadi budakku sekarang, aku bisa berbagi kehormatanku di masa depan denganmu. Bagimu, makhluk kecil, rendah hati dan tidak penting, bahkan sedikit dari kehormatan besar itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Rencana yang bagus. Apakah Disicha mengatakan bahwa dia punya rencana besar? Ji Hao mulai merenungkan kalimat ini. Dari permainan hidup dan mati, yang telah terjadi di dunia Pansi, hingga apa yang telah dia lakukan sekarang, apakah semua ini terjadi hanya karena rencananya yang besar? Siapa pria berjubah hitam itu? Saya sangat penasaran. Merenung cukup lama, Ji Hao menelan pil lagi dan dengan tenang melemparkan pertanyaan ini. Untuk ini, aku tidak bisa memberitahumu. Dia adalah bagian penting dari rencana saya. Dia sekutu saya, dia dan saya, kita tidak benar-benar memiliki konflik di antara kita, jadi kita akan menjadi pasangan yang sempurna. Disicha tertawa bangga dan menjawab, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dia adalah masalah besar, pria yang benar-benar penting. Ji Hao mengerutkan alisnya. Pria penting, yang benar-benar penting dari sisi umat manusia. Seorang menteri senior penting dalam pemerintahan Kaisar Sun. Atau pemimpin klan kelas atas. Kekuatan yang sangat dingin. Ji Hao mencibir, perlahan mengeluarkan kotak pedang keos sambil berkata, kekuatan dingin yang dilepaskan olehnya cukup menakutkan, apakah dia dewa air? Gonggong. Disicha, yang telah berbicara begitu keras dan tanpa henti, tiba-tiba menutup mulutnya. Selanjutnya, Ji Hao diserang oleh gelombang serangan yang lebih gila, yang terjadi lebih dari 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan dalam kegelapan yang dalam ini, yang sepertinya menelan seluruh dunia, Ji Hao mendengar jeritan melengking yang dilepaskan oleh parang itu. Saya mengerti, paman keduaku, harta karun ini dibuat olehmu. Tolong, biarkan itu berfungsi. Ji Hao menggeram bergema, lalu menjentikkan jarinya dan membuka kotak pedang bersama dengan dentang keras. Aliran kekuatan pedang keos tiba-tiba muncul dalam kegelapan yang tak terbatas. Kegelapan pecah bersama dengan ledakan yang menggelegar, saat aliran kekuatan pedang yang redup sepanjang 1 kaki, setebal ibu jari, merobek kegelapan, langsung ke dada Disicha. Disicha melihat aliran kekuatan pedang ini, tercengang. Dimanapun kekuatan pedang menyapu, setiap hal berubah menjadi kekacauan. Disicha berteriak dan parang itu dengan cepat terbang kembali, melepaskan aliran cahaya hitam yang membungkus tubuhnya, membawanya ke langit yang lebih tinggi saat dia melarikan diri. Kekuatan pedang keos melintas di langit dan menangkap Disicha, setelah itu, lolongan melengking terdengar. Selanjutnya, aliran darah besar turun bersama dengan sepasang kaki putih dan ramping. Tuan Gagak berteriak sambil keluar dari lengan baju Ji Hao, meregangkan tubuhnya dan berdesir ke langit. Segera setelah itu, dia dengan cepat terjun ke bawah, mengulurkan cakarnya dan menggenggam sepasang kaki Disicha dengan erat. Puff, puff, sepasang kaki Disicha meledak menjadi awan besar kabut hitam, menghilang di udara. Ji Hao mengerutkan alisnya. Apakah itu hanya tiruan Disicha, seperti tiruan pria berbaju hitam itu? Pikir Ji Hao. Sinar cahaya gelap yang dilepaskan hanya oleh klon sudah sangat kuat. Hal ini membuat Ji Hao semakin merindukan kekuatan yang dimiliki oleh apa yang disebut makhluk non-manusia tahap matahari dan bulan, juga setara dengan penyihir tertinggi manusia. Tuan Crow, kita tidak bisa tinggal terlalu lama, ayo pergi. Meniup peluit melengking, Ji Hao kemudian dengan mudah membawa tongkat moho di pundaknya dan dengan gesit melompat ke punggung Tuan Crow.
Dari udara, sinar api matahari esensi yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah tubuh Ji Hao dan berubah menjadi riak emas seperti air sambil bergabung ke dalam tubuh Ji Hao dan Tuan Crow. Crow, yang telah benar-benar berubah menjadi gagak emas berdarah murni, berkaki 3, memberikan suara yang bergema. Dia meregangkan ketiga cakarnya dan tiba-tiba meluruskan bulunya yang emas dan bersinar. Saat aliran cahaya keemasan melintas di udara, Tuan Gagak menggendong Ji Hao di punggungnya, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke selatan. Di kastil hiu hitam, Chizan mengangkat kepalanya, menatap Ji Hao dan Tuan Crow, yang telah terbang dengan kecepatan luar biasa dan menghela nafas lega. Wajahnya yang tampak galak menunjukkan senyum tulus saat dia bergumam, "Fiu, bagus, pergi saja, pergi, sehingga tidak ada yang bisa disaksikan. Hehe, kalau begitu, uangnya bisa tetap aman di saku saya." Di tangannya, Chizan mengukur beberapa cincin luar angkasa dan gelang yang diberikan oleh Ji Hao, lalu terus bergumam pada dirinya sendiri dengan nada tulus, "Memang pria yang baik, cukup berdagang tanpa mundur. Hehe, kupikir anak ini mungkin akan merebut uang ini kembali dariku, dan aku bahkan sudah mempersiapkannya. Tapi, saya tidak berpikir dia benar-benar adil dan tepat, karena dia pergi begitu saja, tanpa menolak hutang atau berubah menjadi bermusuhan. Sungguh pelanggan berkualitas tinggi." Berbalik, Chizan melirik Hartman, yang tampak gemuk seperti bola, menyeringai dan berkata, "Hartman, siapa yang mereka katakan anak itu barusan?" "Liao Ji Hao dari umat manusia." Masukkan saja namanya ke dalam daftar VIP kami." Meletakkan gelang dan cincin itu di lengan bajunya, Chizan kemudian melirik kastil hiu hitam, yang rusak parah, lalu mulai bersiul dengan santai dan santai. "Kastil hiu hitam telah menjadi seperti ini. Saya tidak berpikir saya masih bisa menjadi manajer tempat ini. Para menteri kita harus memberi saya posisi yang lebih baik dengan manfaat yang lebih kaya untuk diperoleh, karena kali ini, kami telah menghasilkan begitu banyak, dan saya telah berkontribusi banyak. Dimanapun saya akan berada di masa depan, untuk pelanggan baik seperti Liao Ji Hao yang bersedia membayar segera dan tidak akan pernah menyesal setelahnya, kami harus mencoba yang terbaik untuk menghubungkan mereka. Jangan lupa untuk mengirimkan hadiah kepada mereka masing-masing di setiap festival dan tahun baru." Ji Hao berjongkok di punggung Tuan Gagak sambil tanpa henti menyuntikkan kekuatan matahari ke tubuh Tuan Crow, membantunya terbang lebih cepat dan lebih cepat. Dia tidak tahu bahwa Chizan dan Hartman telah membicarakannya sekarang, dan telah memasukkannya ke dalam daftar pelanggan VIP mereka. Ji Hao melihat sekeliling ke langit yang lebih jauh dan menemukan bahwa aliran cahaya tipis dan mengalir telah berkilauan di kejauhan. Ini adalah kota Lingzhou, basis non-manusia di dunia Pangu. Ji Hao telah menciptakan kekacauan di kastil hiu hitam, karena itu, semua jenis kekuatan non-manusia sekarang telah diaktifkan. Kota Liangzhou menderita bencana yang merusak beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, makhluk non-manusia itu agak gugup dan waspada baru-baru ini. Sekarang, setidaknya 10.000 aliran cahaya yang mengalir telah berkilau di sekitar Ji Hao saat mendekat dengan cepat, tampaknya siap untuk memburu Ji Hao sampai akhir dunia sampai dia ditangkap hidup-hidup. Suara dingin dan kasar datang dari kejauhan. Bahkan bumi dan langit sedikit bergetar oleh suara ini saat dikatakan, di bawah perintah yang diberikan oleh 12 kaisar yang berkuasa bersama-sama, semua orang dari dinasti Yu, tangkap pria ini dengan semua kekuatan Anda. Orang-orang dengan kontribusi positif akan dianugerahi sementara pengecut yang tidak berani melawan musuh akan dieksekusi. Crow terbang dengan cepat, menempuh jarak yang sangat jauh dalam rentang beberapa napas, tetapi masih bergegas ke pasukan prajurit non-manusia yang mencoba mencegat. Para prajurit ini berada di bawah kepemimpinan sekitar 10 pemuda klan Yu, yang menginjak piring logam berbentuk bulat dan telah berpatroli di langit. Melihat Ji Hao, para pemuda klan Yu ini tiba-tiba membuka mata tegak mereka dan melepaskan seberkas cahaya yang ganas, menyilaukan ke arah Ji Hao. Hampir 100 prajurit klan Jia dengan baju besi berat juga menginjak pelat logam sambil mengepung Ji Hao dari kedua sisi. Mungkin karena 12 kaisar telah memberi perintah untuk menangkapnya hidup-hidup, prajurit klan Jia ini tidak memiliki pedang dan pedang di tangan mereka. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memegang jaring logam besar. Dari jauh, mereka melemparkan jaring logam langsung ke kepala Ji Hao.
Jaring logam raksasa itu mengeluarkan suara mendesir melengking. Begitu dibuang, itu melepaskan seberkas cahaya, lalu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat membungkus Ji Hao. Dia tidak berhasil bereaksi tepat waktu dan akhirnya diselimuti oleh lebih dari 10 jaring logam besar, dengan seluruh tubuhnya terbungkus erat. Istirahat. Ji Hao segera mengeluarkan tombak 9 matahari dan mengayunkannya dengan keras. Tombak yang sangat tajam itu mengeluarkan nyala api emas kemudian menghasilkan suara yang terdengar seperti selembar kain yang pecah, yang cukup tidak menyenangkan untuk didengar. Lebih dari 10 jaring besar terkoyak oleh satu gerakannya, dan berikutnya, sekitar 10 berkas cahaya tajam menyilaukan dan menghantam tubuhnya dengan keras. Sinar cahaya yang dilepaskan dari mata tegak para pemuda klan Yu itu redup dan abu-abu, mengandung kekuatan kematian dan korosi yang kuat. Jelas, pasukan ini berasal dari Nethermoon. Aliran kekuatan kematian abu-abu melingkar di sekitar tubuh Ji Hao. Aliran daya abu-abu seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular berbisa meraung saat mencoba mengebor tubuh Ji Hao. Jubah yang dikenakan oleh Ji Hao dibakar menjadi abu oleh lapisan api emas saat jubah gagak emas muncul dari api yang mengamuk. Esensi api matahari murni positif, yang secara alami dapat menekan semua jenis kejahatan. Aliran kekuatan kematian abu-abu langsung musnah sementara semua pemuda klan Yu muntah. Darah. Sangat kuat. Serang bersama. Teriak seorang pemuda klan Yu yang terkejut sambil menepuk tas kulit gelap dengan keras. Seketika, gelombang geraman yang tajam dan melengking bisa terdengar. Setelah itu, puluhan zombie terbang, yang memiliki sayap tulang di punggungnya, berlari keluar dari tas kulit gelap, dengan keras menerkam Ji Hao. Nethermoon memiliki kekuatan kematian dan menguasai rahasia mengubah hidup dan mati. Prajurit zombie mereka sangat kuat, dan dalam banyak perang besar antara umat manusia dan non-manusia, mereka telah menyebabkan banyak korban bagi umat manusia. Dalam Perang Gunung Chiban terakhir, kembali ke Teluk Naga Jahat, Ji Hao telah menyaksikan kekuatan pasukan zombie Nethermoon. Pasukan zombie yang luar biasa hebat itu tampak persis seperti mimpi buruk. Lebih dari 10 pemuda klan Yu bersorak bersama, lalu semua menepuk tas kulit yang diikat di pinggang mereka. Seketika, ratusan zombie terbang bergegas keluar. Ji Hao tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, bahkan meremas matanya menjadi sepasang garis melengkung. Bagi manusia biasa, zombie yang tubuhnya dipenuhi dengan energi negatif ini memang senjata berbahaya. Tapi menggunakan mereka untuk melawan Ji Hao, yang memiliki setiap pori-pori yang dipenuhi oleh kekuatan bintang roh dari matahari dan setiap bagian otot yang terbakar dengan esensi api matahari. Apakah ini lelucon? Tombak 9 matahari dipegang dengan ganas, melepaskan aliran cahaya keemasan berbentuk busur. Tepat berikutnya, serangkaian geraman melengking bisa terdengar saat puluhan zombie terbang dipotong dari pinggang. Api emas segera membungkus zombie yang berteriak gila-gilaan ini dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Ini, kelompok pemuda Nethermoon tercengang. Tanpa pertanyaan, api jenis emas ini adalah lawan tak terkalahkan dari kekuatan Nethermoon. Serangan kelompok, hentikan dia, dia tidak bisa lari. Teriakan datang dari arah lain. Ji Hao berbalik dan menemukan bahwa ribuan makhluk non-manusia telah bergegas dari segala arah. Ratusan zombie terbang mengelilingi Ji Hao, menggaruknya dengan cakar yang tajam. Api emas menyala dengan mengamuk, membakar zombie itu menjadi abu bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Ratusan zombie dibakar sampai mati bahkan sebelum cakar mereka bisa menyentuh tubuh Ji Hao. Sepasang bilah berbentuk bulan sabit dari tombak 9 matahari telah keluar, berubah menjadi 2 aliran cahaya keemasan yang menyilaukan. Mereka berteriak melintasi langit dan menembus kepala semua zombie terbang secara bersamaan, lalu membakarnya menjadi untaian abu dalam sekejap. Penampilan para pemuda Nethermoon tiba-tiba berubah sementara mereka semua melangkah mundur ketakutan. Dalam hal kekuatan fisik, para pemuda Nethermoon ini menyamai manusia senior magi. Menghadapi Ji Hao, mereka seperti sekelompok tikus yang menantang naga raksasa, bahwa Ji Hao bisa memusnahkan mereka semua hanya dengan bersin. Secara kebetulan, Ji Hao benar-benar bersin pada saat itu. Semua zombie terbang terbakar, meninggalkan embusan bubuk melayang di sepanjang angin. Meskipun bubuk ini tidak berhasil mendekati hidung Ji Hao, tetapi melihat bubuk ini, Ji Hao secara naluriah merasakan gatal dari hidungnya dan bersin menggelegar.
Aliran api besar menukik keluar dari lubang hidung Ji Hao, berubah menjadi lautan api yang mengelilingi para pemuda Nethermoon yang putus asa mundur. Puluhan pemuda melolong ketakutan, semuanya terbakar menjadi asap oleh api emas. Pelat bundar logam di bawah kaki mereka juga tidak tahan terhadap esensi api matahari, meleleh menjadi cairan merah bersinar dan jatuh ke tanah dalam 1 detik. Lebih dari 100 prajurit klan Jia, yang merupakan penjaga pemuda klan Yu yang tewas itu, menggeram putus asa sambil menerkam Ji Hao dengan gila-gilaan sambil mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Klan Yu memiliki sistem hierarki yang ketat dan hukum yang ketat. Menurutnya, karena penguasa prajurit klan Jia ini dibunuh oleh Ji Hao, prajurit klan Jia ini dan keluarga mereka semuanya akan dituduhkan kecuali mereka membawa kembali kepalanya. Jika mereka gagal, disimpan di kastil hiu hitam seumur hidup akan menjadi hasil terbaik bagi prajurit klan Jia ini. Sekarang, para prajurit klan Jia yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Ji Hao semuanya telah melupakan keterampilan bertarung dan kerja tim. Sebaliknya, mereka hanya meluncurkan serangan mereka secara acak, tetapi tidak dapat menyebabkan ancaman apapun bagi Ji Hao. Belum lagi fakta bahwa prajurit klan Jia ini berada pada level rata-rata. Di antara mereka, hanya satu yang berada di level Raja Penyihir sementara yang lainnya berada di level penyihir senior. Menghadapi prajurit klan Jia ini, Ji Hao bahkan tidak bergerak apapun. Sebaliknya, Tuan Gagak dengan keras menjentikkan sayapnya dan membiarkan bulu emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Setiap bulu dibungkus dengan esensi api matahari. Bulu-bulu itu menembus tubuh prajurit klan Jia itu seperti panah tajam yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh mereka seketika. Esensi api matahari yang dilepaskan oleh Tuan Gagak tentu tidak sekuat yang dilepaskan oleh Ji Hao. Oleh karena itu, tubuh prajurit klan Jia ini tidak langsung terbakar menjadi abu setelah dibakar. Sebaliknya, tubuh mereka terbakar cukup lambat. Lebih dari 100 prajurit klan Jia yang menyala jatuh dari langit, tetapi para prajurit ini tidak langsung mati, dan telah berjuang dan berteriak di dalam api. Kulit dan otot mereka terbakar menjadi abu setelah rentang 3 hingga 5 napas. Tulang-tulang mereka dibakar, api emas samar diam-diam berlama-lama di tulang-tulang itu selama 7 hingga 8 menit untuk akhirnya membakar separuh besar dari mereka. Ratusan manik-manik tertinggal di tanah. Manik-manik ini dipadatkan dari esensi tulang prajurit klan Jia itu. Jika api yang membakar mereka sampai mati dilepaskan oleh Ji Hao, manik-manik dengan kilau indah ini bahkan tidak akan ada. Namun, kekuatan matahari esensi Mer Crow tidak cukup kuat, yang memungkinkan manik-manik ini dihasilkan. Masing-masing manik-manik ini mengandung kekuatan hidup yang kuat di dalamnya. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa waktu dihabiskan untuk menggambarkan semua yang baru saja terjadi, tetapi pada kenyataannya, semua ini terjadi dalam sekejap. Ribuan makhluk non-manusia itu belum bergegas ke Ji Hao. Tapi Ji Hao telah membunuh mereka yang sudah menghalangi jalannya. Mer Crow mengangkat aliran cahaya yang menyilaukan sambil terus berdesir ke depan. Angin kencang datang dari depan. 3 raja pertempuran klan Jia berlapis baja berat, yang memegang gada yang sangat besar dan berat, muncul di jalannya. 3 raja pertempuran klan Jia berdiri dalam segitiga, menginjak angin kencang sambil menghancurkan gada mereka dengan keras ke arah Ji Hao. Raja pertempuran klan Jia berada di tingkat penyihir ilahi manusia. 3 gada besar itu murni gelap, tebal tertutup duri tajam. Kepala setiap gada setebal pinggang manusia biasa. Simbol mantra merah darah yang tak terhitung jumlahnya telah berkilau di duri gada itu. Angin kencang yang bertiup tepat ke arah wajah Ji Hao memiliki aroma darah yang kuat. Ji Hao meluruskan tombak 9 matahari dan bergegas lurus ke atas, menerjang ujung tombak tajam lebih dari 100 kali secepat kilat. Suara hembusan keras bisa terdengar tanpa akhir sementara 3 gada tingkat ilahi penyihir ditembus oleh tombak. Lubang yang tak terhitung jumlahnya tersisa di ketiga gada itu. Simbol mantra merah darah itu hancur, dan selanjutnya, ketiga gada itu meledak secara bersamaan. Aduh, tidak. Ketiga prajurit klan Jia berteriak sakit hati. Wajah mereka yang tampak mengerikan bengkok, dan mata mereka hampir keluar dari rongga mata mereka. Ji Hao memegang tongkat moho dengan tangan kirinya, lalu tertawa terbahak-bahak dan menggeram, guntur. Segera, awan gelap yang bergemuruh muncul di langit.
Dari awan gelap, petir seukuran tangki air yang tak terhitung jumlahnya turun seperti hujan lebat, menghantam tubuh 3 prajurit klan Jia tanpa henti. Cakupan hujan petir ini lebih dari 100 mil, memengaruhi semua prajurit non-manusia yang mengepung Jihao dalam radius 100 mil. Sekelompok besar prajurit non-manusia tingkat senior langsung dihantam berkeping-keping oleh gelombang petir. Prajurit non-manusia tingkat Magus King terluka parah, dan anggota tubuh mereka patah saat jatuh dari langit. Tapi petir yang datang berikutnya tanpa ampun menghantam mereka menjadi ribuan bagian. Hanya prajurit non-manusia tingkat ilahi Magus yang hampir tidak dapat menopang tubuh mereka sendiri di bawah hujan petir dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan baju besi, senjata, dan harta penyelamat jiwa bermutu tinggi mereka. Hampir 1000 prajurit non-manusia yang kuat melayang di udara sementara sambaran petir menyambar tubuh mereka. Tubuh mereka ditembus oleh baut listrik yang kuat, yang membuat mereka bersinar seperti bola lampu. Tubuh banyak dari mereka secara aneh menjadi tembus cahaya, sehingga bahkan tulang mereka terlihat jelas. Dalam pertempuran skala besar seperti ini, staf Moho bisa memberikan efek yang menakutkan. Jihao mengirim semua kekuatan spiritualnya ke tongkat dalam beberapa saat sambil melepaskan aliran cahaya 7 warna dari matanya yang tegak, menyuntikkan ke tongkat untuk mengaktifkannya sebanyak mungkin. Awan petir di langit bergetar menakutkan sambil mengirimkan lebih banyak petir, berteriak ke tanah. Pada awalnya, sekitar 100 sambaran petir akan turun dalam 1 detik. Tapi sekarang, karena Jihao telah menghabiskan semua kekuatannya untuk secara paksa meningkatkan kekuatan staf Moho, lebih dari 3 juta petir dilepaskan dari awan petir dalam detik terakhir. Hampir 1000 prajurit non-manusia masing-masing telah menderita sambaran ribuan petir dalam 1 detik. Beberapa yang relatif lebih lemah, yang memiliki posisi yang lebih rendah dan kurang kaya, baju besi mereka mulai pecah dan meleleh. Beberapa dari mereka bahkan tubuh mereka terkoyak oleh petir yang menakutkan. Lebih banyak prajurit non-manusia telah berkumpul dari tempat-tempat yang lebih jauh. Dari kejauhan, suara mengamuk terdengar, bulan purnama. Itu staf Moho, yaitu, harta sihir tertinggi yang diwariskan dari keluarga Moho. Mengapa itu dipegang di tangan orang berdosa ini? Membunuh. Jihao berteriak sambil memegang tombak 9 matahari dengan ganas. Itu melepaskan aliran cahaya busur keemasan sepanjang 1 mil, menyapu langit. Di antara hampir 1000 prajurit non-manusiawi, yang telah mencoba yang terbaik untuk menangkis petir itu, lebih dari 600 berteriak dan meratap bersama sementara mereka dipotong berkeping-keping dari pinggang tanpa bisa melawan sama sekali. Darah memercik ke seluruh langit saat makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya menggeram dengan marah. Bersambung.